Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Dewendrawan dari kelas 11 IPA 4, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik dan prinsip ekonomi Islam, yaitu macam-macam muamalah. Muamalah sendiri adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang yang memberikan manfaat tertentu. Muamalah dalam Kamus Besar Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan urusan lainnya. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli atau tukar menukar dari harta yang satu dengan harta yang lainnya. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syarat jual beli. 1. Penjual dan pembelinya haruslah A. Balik, B. berakal sehat, dan C. atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah A. halal dan suci, B. bermanfaat, C. keadaan barang tidak diserah terimakan, D. keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, E. milik sendiri, dan ketiga adalah ijab qabul. Macam muamalah yang kedua adalah khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar. A. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. B. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian. Syarat khiyar 3 hari. C. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. 3. Mukharabah. Mukharabah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. 4. Muzoroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Muzaarah memang seringkali diidentikan dengan mukharabah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzaarah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukharabah benihnya berasal dari pemilik lahan. 5. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. 6. Utang piutang. Perjanjian di mana penerima hutang akan memberikan suatu barang serta mengembalikan barang yang telah dia hutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang. 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah SWT menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan,
Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memberikan kelonggaran seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. 7. Perbankan syariah atau perbankan Islam. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya mudharabah, kedua musyarakoh, 3 waqiah, 4 qardul hasan, dan 5 murobohah. 8. Syirkah. Syirkah secara bahasa artinya perseroan, berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun rukun dan syarat syirkah: 1. Dua belah pihak yang berakad atau aqidani. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. 3. Akad atau yang disebut dengan istilah sigot. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut dengan syirkah amal. 2. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja amal dan modal mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. 3. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal mal. 4. Syirkah mufawadoh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadoh dalam pengertian ini boleh dipraktikkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. 9. Ariyah. Pinjam meminjam barang yang memiliki manfaat dan halal. Secara definitif, ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya ganti penggunaan sesuatu kepada orang lain. Secara umum, hukum asal pinjam meminjam atau ariyah adalah mubah atau boleh dilakukan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15. Rukun ariyah antara lain: 1. Adanya mu'ir atau orang yang meminjam benda tersebut. 2. Adanya musta'ir atau orang yang meminjam benda tersebut. 3. Adanya musta'ar atau barang yang akan dipinjamkan. Dan 4. Adanya sigot atau ijab qabul. Dan macam muamalah yang ke-10 yaitu ihyaul mawad, membuka lahan baru yang belum pernah dikelola siapapun. Ihya secara bahasa artinya menjadikan sesuatu menjadi hidup, sedangkan mawad adalah sesuatu yang tidak bernyawa. Maksudnya di sini adalah tanah atau permukaan bumi yang kosong, tidak ada bangunan dan tempat tinggal. Secara istilah, ihyaul mawad adalah tanah yang terbebas dari hak kepemilikan yang terlindungi. Hukum ihyaul mawad adalah boleh atau jaiz, dan apabila sudah dibuka maka kepemilikan berpindah kepadanya. Sekian dan terima kasih tentang penjelasan saya tentang macam-macam muamalah. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.